Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, puja, puji dan syukur, tahmid, takbir dan tahlil hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil, hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi waktu. Mudah-mudahan sisa-sisa waktu yang ada akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang bertakwa yang hakiki. Hadirin para undangan Allah yang berbahagia, hanya dalam hitungan hari saja lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berikrarlah agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab tidak seorang pun yang tahu apakah dia masih hidup di Ramadan yang akan datang. Ramadan pada dasarnya adalah dustur ilahi, konstitusi ketuhanan untuk kemaslahatan insani, dan itu berujung kepada kesejahteraan alam semesta. Pada hakikatnya ada 3 hikmah yang luar biasa dalam ibadah puasa tersebut. Yang pertama, puasa itu adalah liberalisasi. Puasa itu adalah liberalisasi. Yang kedua, puasa itu adalah humanisasi. Dan yang ketiga, puasa itu adalah transendensi. Yang pertama, puasa itu adalah liberasi, yang artinya kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini menjawab celotehan para orientalis yang selalu mendiskreditkan puasa. Ada seorang orientalis berkata, Islam itu
agama perbudakan. Islam itu agama penjajahan. Dan buktinya adalah puasa. Atas nama puasa, agama sudah menjajah manusia dan merampas hak-hak mereka. Kenapa demikian? Manusia perlu makan. Atas nama puasa dilarang makan di siang hari. Manusia perlu minum. Atas nama puasa dilarang di siang hari. Berhubungan suami istri adalah hak asasi manusia yang paling dalam. Atas nama puasa itu pun dilarang di siang hari. Apakah ini semua tidak cukup membuktikan bahwa Islam itu agama penjajahan, agama perbudakan yang menjajah dan memperbudak kebebasan manusia? Profesor Dr. Hamka menjawab tohmahan itu dengan cara yang cukup indah. Bagi Hamka, manusia sesungguhnya sedang dijajah. Manusia sesungguhnya sedang diperbudak. Maka puasalah yang membebaskan manusia dari penjajahan, yang membebaskan manusia dari perbudakan. Siapa yang menjajah manusia? Yang menjajah dan memperbudak manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Kalau kita mau jujur, berapa banyaknya kita yang hanya berpikir tentang perut saja, sehingga nilai kehidupan kita tidak lebih daripada apa yang dikeluarkan perut. Berapa banyaknya di antara kita yang kebutuhannya sesungguhnya sangat sedikit, tapi keinginannya sangat besar. Akhirnya besar pasak daripada tiang, hancurlah kehidupan. Apa penyebab itu semua? Penyebabnya adalah manusia diperbudak oleh hawa nafsunya. Manusia dijajah oleh hawa nafsunya. Dia menjadi kopral, hawa nafsu menjadi jenderal. Dia menjadi budak, hawa nafsu yang menjadi tuannya. Hakikat dari puasa adalah imsak, yang artinya menahan. Di mana seorang manusia diajar untuk mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dialah yang dapat memanage hawa nafsu, bukan dia yang diobrak-abrik oleh hawa nafsu. Indah sekali apa yang dikatakan Profesor Dr. Muhammad Iqbal, seorang ilmuwan muslim dari Pakistan, ketika ditanya apa perbedaan orang muslim, orang mukmin dan orang yang bukan mukmin ketika melihat dunia. Maka apa jawaban Iqbal? Orang yang beriman ketika melihat dunia, dunia itu lebur ke dalam dirinya. Sementara orang yang tidak beriman ketika melihat dunia, dialah yang lebur dalam gemerlap dunia tersebut. Sehingga dia diombang-ambing oleh kehidupan di dunia yang serba tidak pasti. Pada akhirnya dia juga tidak memiliki tujuan hidup yang pasti. Yang kedua, puasa itu adalah humanisasi. Memanusiakan manusia. Sebab hanya manusia yang dapat memanage hawa nafsunya. Manusia yang dapat menaklukkan hawa nafsunya yang wajar disebut dengan manusia. Sementara manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya, dia adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Berapa banyaknya manusia yang ketika sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, dia bisa lebih binatang dari binatang. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ilal akhir. Kata Allah, berapa banyaknya kami heret, kami campakkan jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Penyebabnya apa? Mereka punya hati, tidak bisa merenung.
Mereka punya telinga, tidak bisa mendengar kebenaran. Mereka punya mata, tidak bisa melihat kebenaran. Ulaika kal an'am. Orang seperti ini persis seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan lebih ganas daripada binatang tersebut. Kambing, semenjak dia lahir sampai ke hari ini, dia istiqomah, tidak akan pernah dekat dengan air. Tapi manusia, dia tahu dosa itu berbahaya. Seringkali dia tetap bermandikan dosa. Dia selalu berenang di alam nestapa. Dan dia selalu membuat noda-noda dalam kehidupan dirinya sendiri. Maka dengan puasa terjadi proses humanisasi. Manusia diajar menjadi manusia yang sesungguhnya, yang tahu untuk apa dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dia tahu apa yang dilakukannya di dunia ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan dia tahu bahwa dia ada untuk memberi makna, dia ada untuk memberi arti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, puasa itu adalah transendensi. Apa itu transendensi? Keyakinan ada kekuatan di atas kekuatan kita. Ada kekuasaan di atas kekuasaan kita. Ada CCTV yang selalu mengamati, yang selalu melihat, memotret apa yang kita lakukan. Kenapa? Saudara-saudara tidak berani makan, minum di siang hari pada bulan Ramadan. Kalau saudara-saudara makan di mobil masing-masing, di kamar masing-masing, tidak seorang pun yang tahu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita tahu Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Semut hitam berjalan di malam yang gelap, di gua yang sangat dalam, di tempat yang sangat jauh, Allah mengetahuinya. Apalagi kalau itu kita masih lakukan di bumi ciptaan Allah sendiri. Maka kita tidak melakukan itu karena kita tahu Allah senantiasa ada melihat apa yang kita lakukan, yang dalam bahasa agama disebut dengan muraqabah. Kalaulah semua orang menyadari dimensi transendensi dalam puasa, amanlah negeri ini. Orang melakukan korupsi karena dia tidak percaya Allah melihat apa yang dia lakukan. Orang melakukan perzinaan karena dia merasa Allah tidak melihat apa yang dia lakukan. Orang melakukan dosa dan nestapa karena dia seakan-akan tahu Allah tidak melihat apa yang diperbuatnya. Tapi kalau kita sadar ada dunia transendensi, ada dunia muraqabah, di mana tempat di dunia ini yang kita bisa bebas dari CCTV Allah. Tentu itu tidak ada. Inilah tiga hal yang sangat penting yang akan dilahirkan oleh puasa. Yang pertama, puasa membebaskan kita dari perbudakan hawa nafsu, liberasi. Yang kedua, puasa menjadikan kita manusia yang seutuhnya, yang tahu apa tugas dan kewajibannya. Dan yang ketiga, kita menyadari ada sesuatu yang besar, ada sesuatu kekuatan yang itu selalu mengamati, melihat apapun yang kita lakukan. Kalau yang tiga ini kita dapati, maka la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang memberi manfaat untuk diri, memberi manfaat untuk masyarakat, dan senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mencerahkan dan mencerdaskan semesta. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.